Tiba saatnya Tuhan bagi kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di Tuhan. Penuhilah dengan kuasa Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera saya sampaikan bagi kita semua dan juga bagi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan yang menonton live streaming ini dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan juga saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita karena masih suasana tahun baru 2021, dan kiranya Tuhan tetap menyertai, melindungi dan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Yang terambil dari Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-24. Ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 16, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi saya baca. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pernyataan ini disampaikan oleh Rasul Paulus di hadapan seorang gubernur yang bernama Felix, gubernur Romawi di wilayah Judea. Dan berkisar di tahun 52 sampai tahun 60 sesudah Masehi. Dia mengatakan ini di hadapan seorang penguasa dan dia diadili dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dengan kata lain, Paulus ini dijolimi, dituduhkan sesuatu hal yang buruk. Bahkan di ayat sebelumnya, di ayat yang kelima dikatakan, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan. Dan yang menjadi
topik khotbah saya hari ini adalah hati yang murni. Hati yang murni. Karena saya melihat bahwa seluruh pergerakan hidup kita ditentukan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, Paulus berbicara dan menyampaikan itu kepada semua yang mengadili dia. Dan dia tetap mempertahankan hatinya yang murni, yang tulus tadi, yang suci tadi. Sehingga apapun yang dituduhkan kepada dia itu tidak terbukti. Dan hidup yang tulus ini atau hati yang murni ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Masa depanmu ditentukan apa yang ada di dalam hatimu hari ini. Dan termasuk dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, virus corona, saya mau kita menghadapi dengan hati yang murni. Hati yang tulus. Kalau hati kita tulus, maka pikiran kita pun akan positif. Ya. Kalau hati kita baik, tindakan kita akan baik. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak baik, maka saya pastikan tindakanmu, perbuatanmu di luar sana tidak akan pernah baik. Dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul, muncul, keluar coba ditampilkan ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Coba perhatikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Perkataannya sendiri kepada murid-muridnya. Dari hati muncul, timbul, ya, ditransfer ke otak kita ini. Maka otak kita ini perintahkan anggota-anggota tubuh kita, maka terjadilah hal yang tidak baik dan hal yang baik. Saya pakai bahasa isyarat saja. Terjadilah yang begini di pasar Cibubur. Tapi diawali dari sini. Ditransfer ke otak. Jadi tinggal perintah saja ini otak ini. Sesuai dengan apa yang ada, dimunculkan dari hati kita. Tergantung bagaimanakah itu yang baik atau yang tidak baik. Jadi otak tinggal perintah. Makanya kalau otak ini sudah sakit, seperti stroke, tidak bisa lagi perintahkan anggota ini mati gitu, karena otak sudah tidak berfungsi. Ya. Jadi kalau stroke itu kan otaknya sudah katakanlah sudah tidak normal, maka tidak bisa lagi perintahkan anggota tubuh ini. Makanya ada yang mati sebelah. Tapi saya mau katakan itu diawali dari hati. Ditransfer ke otak dan perintahkan anggota tubuh kita, maka terjadilah yang baik dan yang tidak baik.
Dan hati yang murni ini juga menyangkut kepada kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang sering dikatakan, niatnya apa sih? Kalau kita mengerjakan sesuatu, niatmu itu apa? Tujuanmu apa? Motivasimu apa? Termasuk kamu datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Niatmu itu apa? Dan yang terpenting lagi, hati yang murni juga menyangkut kehidupan kita, baik hari ini maupun hari yang akan datang. Ya. Biasanya kalau orang yang memang hidupnya tulus, saya perhatikan itu orang-orang yang di kampung di Sumatera sana. Saya lihat orang-orang yang sudah tua, yang usianya 70, 80, 90, bahkan 100 tahun. Saya melihat dari mukanya saja kelihatan, orang ini tulus, makanya panjang-panjang umurnya. Ya, panjang-panjang umurnya. Tulus. Ya. Murni, tidak ada yang aneh-aneh di dalam pikirannya, dalam hatinya. Tidak ada yang menyakiti orang. Tidak ada. Ya. Kalau dia datang beribadah, ya beribadah dengan tulus. Ya. Mau jadi singers yang katakanlah hati yang murni. Melayani musik. Bukan supaya dilihat orang tampil di depan. Kalau sempat kita berpikir seperti itu di depan ini, saudaraku, pahalamu hilang. Berkat yang seogianya dicurahkan Tuhan kepadamu hari ini tidak sampai. Karena motivasimu lain. Maksud dan tujuanmu datang ke gereja lain. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, kita datang ke rumah Tuhan, motivasi kita, tujuan kita hanya satu, untuk membesarkan nama Tuhan. Maka engkau diberkati oleh Tuhan, pergumulanmu dijawab oleh Tuhan, masalahmu diselesaikan oleh Tuhan, dan sakit penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Itu kuncinya. Termasuk hati ini berkaitan dengan sakit penyakit. Saya sudah pernah sampaikan itu. Ya. Termasuk di channel YouTube saya. Namanya HTD Ministry. Saya buka channel YouTube. Mungkin YouTube saya ini yang paling sedikit followersnya. Karena saya tidak mengajak orang supaya di subscribe. Saya tidak mau mengajak orang untuk di like, apalagi dibunyikan loncengnya. HTD Ministry, hamba Tuhan tidak dikenal. Nama saya tidak saya sebutkan di situ. Ya, cukup Tuhan Yesus saja yang dikenal. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, saya tidak usah dikenal. Tidak usah. Tuhan saja yang dikenal. Nah, kembali ke dalam firman Tuhan. Hati yang murni. Kalau kita memiliki hati yang murni, saya percaya tidak ada yang sulit dalam hidup ini, termasuk menghadapi tahun 2021 ini dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Pasti kita mampu untuk melewatinya. Itu saja. Kita disuruh berpikir positif. Betul tidak? Untuk menghadapi virus corona ini katanya berpikir apa? Positif. Saya yakin kalau hati yang tidak tulus
tidak mungkin bisa berpikir positif. Tapi kalau hatimu tulus, hatimu murni, pasti pikiranmu positif. Amin saudara. Puji Tuhan. Ya. Termasuk berkaitan dengan sakit penyakit. Ya, saya pernah baca satu buku, judulnya tidak usah saya kasih tahu. Ya, nanti kalau mau tahu di japri saja saya. Nanti jadi promosi nanti. Nah, tapi ada judulnya. Dan dituliskan di buku itu, saya pun agak kaget juga. 80% penyakit itu disebabkan oleh faktor internal, dirimu sendiri. 80%. Dan hanya 20% yang disebabkan oleh faktor luar, termasuk makanan. Hanya 20%. Faktor eksternal. Dari luar, termasuk makanan. Ya. Cuman kalau saya ngomong di sini, ya, saya contohkan dengan maaf ya, 1000 kali maaf, orang yang GILA, yang suka jalan-jalan di pasar Cibubur. Saya mau tanya, makanannya apa sih? Apa dimakan orang yang GILA itu? Higienis enggak? Cuci tangan enggak? Pakai masker enggak? Tapi sampai hari ini belum ada terdeteksi, tercatat orang GILA ini mati karena COVID-19. Ini fakta loh. Karena memang orang gila nggak ada lagi, ya kan? EGP. Apa itu EGP? Emang lu pikirin? Emang gue pikirin? Iya kan? Wah, dimakan semua. Tapi justru kita yang menjaga-jaga. Ya. Penyakitmu ada di pikiranmu. Dan di pikiranmu itu bersumber dari hatimu. Nah, kuncinya bereskan hatimu. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya dalam hatimu. Hatimu beres, penyakitmu sembuh. Jadi yang kita jalani ini hanya itu saja. Itu kuncinya. Saya beberapa baru-baru ini saya bertemu dengan seseorang. Kebetulan kita buka pelayanan GPI, Gereja Pentakosta Indonesia di Sukabumi. Sudah 10 bulan, sudah 3 bulan berjalan. Dimulai dari bulan 10 Oktober 2020 kemarin. Ya, Oktober, November, Desember, jadi baru 3 bulan. Jadi Sukabumi itu gereja kita belum ada. Ya, begitu luas Sukabumi. Ya, sampai ke Pelabuhan Ratu, sampai di kota Sukabumi belum ada gereja GPI. Maka kita bukalah di sana. Makanya setiap minggu itu saya 2 kali, ya atas izin Tuhan 2 kali pelayanan. Ya, nanti jam 4 sore di Sukabumi, ya ibadah. Habis dari sini saya langsung ke Sukabumi. Saya ketemu dengan seseorang. Bapak ini mantan tukang tambal ban. Punya bengkel dan ada tambal bannya. Dan saya melihat beliau ini betul-betul memiliki hati yang murni. Ya. Saya tersebutkan namanya. Saya saja yang tahu. Tapi menjadi penasihat kita sekarang di Sukabumi. Jadi ada seseorang pas Lebaran malamnya itu
Besoklah lebaran gitu. Malamnya ini. Dia mau pulang ke kampungnya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dari Depok. Dia bekerja di Depok. Dia naik motor. Lalu katanya istrinya sakit. Ya, kebetulan memang sudah mau lebaran. Dia pulang, saudara. Naik motor. Ya mungkin ya namanya tiba-tiba atau apa gitu. Pulanglah si bapak ini. Dia naik motor dari Depok ke Sukabumi. Di tengah jalan, saudara, motornya kempes. Ya. Lalu turunlah dia, didoronglah motor ini. Ada 3 tambal ban. Pokoknya kalau saya ceritakan terlalu panjang. Pokoknya ada 1 tambal ban, katanya dia malah dibentak-bentak karena dia tidak ada uang. Dia miliki hanya katanya 5.000 perak. Jadi mungkin dia hanya punya uang 15.000, 10.000 beli bensin 5.000 buat jaga-jaga di kantong. Sudah 3 tambal ban. Dia datang sini, mana bisa dapat 5.000 tambal ban katanya. Balik ke sana, dorong lagi ke sana. Kamu gimana ini? Kamu gak sampai lagi ke sana. Juga begitu. Ini yang keempat ini, bapak ini. Sudah didorong, udah lusuh, bajunya udah keringat. Bannya pun sudah, katakanlah karena udah saking jauhnya didorong, ini ban ini pun sudah belepotan lah begitu ya. Lalu sampailah di tempatnya si bapak ini. Udah ngos-ngosan dia. Pak, maaf, bisakah saya minta tolong? Kata ini yang diingat si bapak ini. Sudah jam 12 malam. Maksudmu apa? Ini Pak, saya mau pulang ke rumah. Istri saya sedang sakit. Rumahmu di mana? Di daerah Pelabuhan Ratu. Nah, dari tempat si bapak ini, tambal ban itu sekitar 1,5 jam lagi naik motor biar sampai ke rumahnya. Saudara tahu apa terjadi? Katanya si bapak ini, lalu diperbaikilah bannya, ditukar, jadi tidak bisa lagi ditambal, ditukar langsung, diganti. Lalu selesailah, udah kamu pulang katanya, kamu kembali jalan. Udah bingung dia, ya. Lalu dikeluarkanlah katanya STNK-nya untuk katakanlah dipegang. Tapi si bapak ini bilang, untuk apa ini STNK kamu? Supaya ada dipegang bapak katanya. Nggak usah, kalau kamu kasih ini STNK kamu, ya, ban yang saya pasang saya bongkar lagi katanya. Ya. Loh kenapa Pak? Kan kamu tadi minta tolong. Kamu mau lihat istrimu yang sedang sakit. Kalau kamu kasih STNK kamu ke saya, biasanya tengah malam, apalagi malam lebaran begini, suka ada razia di tengah jalan. Kamu di stopin oleh pihak yang berwajib, diminta STNK kamu, tidak ada. Kamu di stopin, ditilang, kamu tidak sampai ke rumahmu. Padahal niat saya menolong kamu supaya kamu bisa cepat sampai untuk melihat istrimu sedang sakit. Kaget dia. Benar Pak, benar. Udah mau berangkat dia. Sini. Diambil lagi dompetnya katanya. Dikasih lagi uang. Ini, mana tahu nanti kamu beli air atau udah lapar di jalan. Ini, dikasih lagi uang saudara. Buat si bapak ini. Luar biasa. 1 minggu kemudian datanglah dia. Datang pagi-pagi diketok rumahnya. Pak, pagi-pagi. Datang istrinya bilang, lihat dulu siapa itu. Katanya hari Minggu ini bengkelnya tutup. Dibukalah pintu. Kaget, dibawa pisang 1 tandan.
Katanya titipan istrinya. Dia cerita kepada istrinya, saking mungkin ininya, wah ini pokoknya ini kamu harus bawa deh ke si om itu katanya. Lalu dititip lagi uang 50.000, dikasih amplop untuk mengganti ban yang diganti itu. Tapi si bapak ini bilang, saya ikhlas untuk menolong, uangmu ini dan pisangmu ini terus terang saya tidak mau terima. Enggak Pak, ini kalau saya bawa ini ke Depok udah berat, pokoknya saya tidak. Akhirnya saudaraku, hanya pisang itu aja yang diterima oleh si bapak ini dan duitnya dikembalikan. Saya katakan kepada beliau ini, luar biasa Amang. Amang tidak harus khutbah seperti saya di mimbar, tapi melalui perbuatan Amang, nama Tuhanmu dipermuliakan. Amin saudara. Ini sempat saya berseloroh kepada Amang itu. Sudah bisa kita buat film dengan judul Bertabal Ban Berhati Mulia. Bertabal ban berhati mulia. Karena saya lihat tukang tambal ban, waduh, ya, gak usah saya ungkapkan di sini, ya. Iya, saya ada pengalaman ini juga dengan tukang tambal. Pertama satu bocornya, begitu dimasukkan ke air apanya itu, gak tahu entah apa gitu, jadi 3. Ya mohon maaf, ada oknumnya lah ya, oknum, bukan semua oknum. Nah ini, nah kembali ke hati yang murni tadi, tidak, ini seharusnya dia bilang, oh ini kesempatan ini. Tapi dia tidak mau. Akhirnya usahanya luar biasa. Pendapatannya katanya 1 hari bersih 1 juta. 1 hari bersih 1 juta. Hanya bengkel sama tambal ban. Oh ada cucian motor. Wah luar biasa. Ini bapak ini tukang tambal ban berhati mulia ini. Ya. Sudah susah kita menemukan orang yang seperti ini. Begitu dia hanya terngiang-ngiang katanya dengan kata minta tolong. Minta tolong. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha. Ada niat kita, ada keinginan kita untuk memiliki hati yang murni. Ada usaha. Ya kalau kita tidak mau tahu ya udah begitu saja. Nah apa yang menjadi milik bagian kita kalau kita memiliki hati yang suci atau yang murni? Yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, dikatakan dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang berbahagia itu katanya bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, uang yang banyak, rumah mewah, mobil mewah. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, orang yang suci hatinya itulah orang yang berbahagia. Amin saudara? Iya. Sebenarnya kuncinya di sini. Ya. Dalam hati. Saudara mau pergi kemana-mana, mau liburan ke Bali, atau mungkin ke Hawaii, kalau hatimu ada ganjalannya, percuma. Tidak kamu temukan kebahagiaan itu, sekalipun di tempat wisata yang hebat. Tapi kamu di sini, hatimu baik, murni, suci, Roh Kudus bekerja, hadirat Allah turun, maka engkau bahagia, senang, tidak terkatakan.
dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Itulah sukacita surgawi. Amin, saudara? Iya. Jadi saya hidup di sini. Ya. Maksud saya berusaha untuk memiliki hati yang murni tadi. Ya. Makanya saya bersyukur pada Tuhan. Ya terpujilah Tuhan itu. Sampai hari ini saya masih sehat. Usia saya sudah 52 tahun. Ya. Jadi kalau di Sukabumi itu kadang suka ada yang nanya saya, katanya saya masih usia 40 tahun. Begitu dilihat anak saya si Gerald yang tinggi besar, ini anak bapak, iya anak saya itu katanya. Saya bilang. Tapi saya merasakan bahwa memang Tuhan itu baik. Diberikan kesehatan itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Ada amin, saudaraku? Jadi yang pertama, kalau kita memiliki hati yang murni, yang pertama adalah kita adalah orang yang berbahagia dan akan melihat Allah. Yang kedua, kalau kita memiliki hati yang murni, dikatakan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang bahagia, saya tidak bicara harta ya, saya bicara di dalam Tuhan. Yang pertama, miliki hati yang murni. Itu saja. Kalau engkau mau menjadi bahagia, ya, tidak bisa dibahagiakan oleh suamimu atau istrimu, ya, atau keluargamu, atau pekerjaanmu, atau apa saja pun. Biarlah engkau bahagia oleh karena Tuhan. Yang pertama, kita menjadi orang yang berbahagia. Yang kedua, kalau kita memiliki hati yang murni, yang kedua, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Lalu yang terakhir akan saya bacakan di sini dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan di sini bukan hanya kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Sebelum saya tutup firman Tuhan tadi saya katakan, masa depanmu ditentukan apa yang ada dalam hatimu hari ini. Betul. Anak sekolahan yang suka tawuran. Di tempat saya ada anak sekolah yang bersekolah di sekolah favorit, tidak menjadi ukuran kalau hatimu tidak baik. Ya. Ini sekolah favorit. Kalau lulus dari sini sudah pasti katanya bekerja. Tapi dia baru mendaftar, baru 6 bulan sekolah. Terjadi tawuran. Ada yang meninggal. Kemudian diselidiki. Ternyata ini ikut di dalam. Ikutlah di dalam tawuran. Walaupun dia orangnya tidak ikut di situ, tapi dia lewat chatting WA oleh pihak aparat, ketemulah dia. Akhirnya saudaraku, dia diadili. Karena meninggal, mati ini yang anak sekolah yang tawuran ini. Meninggal dan dia dipenjarakan. Kira-kira masih ada enggak masa depannya? Hilang. Bukan hanya dia, masa depannya hilang. Termasuk orang tuanya. Itulah tadi pikiran tadi. Ibunya sakit, stroke.
Jadi makanya saya katakan, masa depanmu ditentukan apa yang di dalam hatimu hari. Kalau hatimu murni hari ini, maka saya jamin oleh kuasa Tuhan pertolongan, masa depanmu akan cerah. Amin saudara. Oleh karena itu miliki hati yang murni. Yang berkaitan dengan sakit penyakit, saya mau sampaikan kepada kita sekali-kali, jangan yang menyimpan yang namanya akar pahit. Akar pahit. Orang yang kamu benci sehat-sehat saja, tapi kamu yang menyimpan kebencian itu, tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat, kamu akan jatuh sakit. Tidak saya katakan buktikan. Ya, tapi itu. Jadi jangan ya. Jangan sekali-kali yang namanya kita menyimpan yang namanya kebencian, akar pahit, ya tidak suka dengan orang, jangan. Ya, lepaskan semuanya. Ya. Apalagi ini masih suasana tahun baru 2021. Ya, kita mau buka lembaran baru. Ada amin saudara? Lembaran baru, suasana baru, dan juga hati yang baru. Maka saya percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan berkarya. Persoalanmu pasti diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita tampil menjadi pemenang. Ya. Setiap masalah di situ ujian kita. Ya. Kita dikatakan umat pemenang. Tapi dalam masalah saja kita sudah langsung loyo. Tidak bisa tampil menjadi pemenang. Nah, oleh karena itu semua berkaitan di sini. Untuk kita menjadi tampil pemenang, juga kita harus memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus itu kuncinya. Ya. Jadi sekali lagi, hati yang tulus. Bila kita memiliki hati yang tulus, yang pertama kita adalah menjadi orang yang berbahagia, dan yang kedua kita akan mendapat berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Nanti kita akan sama-sama masuk dalam doa. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dari awal lagi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sama-sama katakan, buka hati. Buka. Ulurkan tanganmu pada Tuhan. Amin. 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 Ambil seluruh hidup di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat
di altarmu menyembahmu, di altarmu. Sekali lagi, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ditinggikan namamu, diagungkan namamu, dimuliakan namamu. Biarlah kami semakin kecil, Tuhan semakin besar, dan semakin besar dan maha besar. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, semua menjadi pujian hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dan lukiskan itu Bapa di dalam setiap loh hati kami masing-masing. Siapapun yang menonton live streaming ini, hamba berdoa dari tempat ini, jamaah mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.